Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi belajar bersama Kak Dinda untuk membahas materi seputar penalaran umum. Nah, adik-adik semua, hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah, semua pada sehat ya? Oke, mantap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, supaya pembelajaran kita semakin diridhoi, semakin diberkahi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mantap. Oke, berdoa, kita mulai. Ya, doa selesai. Nah, sekarang udah siap untuk belajar, Dik? Sudah? Tapi kakak lihat itu Nia, Iqbal, sama Andi di belakang belum fokus. Masih pada ini ngapain? Oke, boleh kita cek konsentrasinya sebentar? Oke, boleh ya. Nah, ikuti gerakan kakak. Ikuti gerakan kakak pelan aja dulu, oke? Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, bisa? Tapi gerakannya lebih cepat ya. Bentar, kakak lakuin terus videonya. Oke, 1, 2, 3. Lebih kencang. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Nah, yang bisa fokus, udah konsen ya, udah bener gerakannya semuanya. Oke. Nah, Kak, hari ini kita belajar apa sih? Hari ini kita belajar mengenai penalaran umum, yaitu tentang model-model soal yang sering keluar pada materi penalaran umum. Yang pertama ada memperlemah dan tidak memperlemah. Kemudian yang kedua menyimpulkan isi teks ataupun bacaan. Nah, adik-adik semua udah melihat nih, udah banyak sekali bacaan. Kak, itu apa sih? Nah, inilah dia soal yang akan kita bahas. Nah, nanti ketika adik-adik melihat ada teks panjang, jangan langsung dibaca teksnya. Biasakan tak baca dulu apa yang ditanya. Oke, yang ditanya apa? Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah informasi pada teks di samping ataupun di atas. Oke, nah sebelum kita jawab, pahami dulu makna dari memperlemah dan tidak memperlemah. Oke, nah Kak, memperlemah artinya apa? Memperlemah artinya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan isi teks. Oke, memperlemah artinya tidak sesuai dengan isi teks atau kontradiksi dengan isi teks. Kemudian tidak memperlemah atau biasanya juga dikenal sebagai memperkuat. Memperkuat. Nah, berarti dia sesuai dengan isi teks gitu. Oke, nah sekarang coba kita baca dulu. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun, pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Oke, itu tadi teksnya. Oke, kita lihat pernyataannya. M artinya memperlemah, sementara TM tidak memperlemah atau boleh memperkuat. Nah, pernyataan pertama, komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga yang mahal. Dengan harga mahal, kira-kira menurut kalian memperlemah atau tidak memperlemah? Gimana? Ya, benar. Jawabannya adalah memperlemah. Oke, Kak, kok memperlemah? Nah, adik-adik bisa cek. Di teks tidak ada dibahas mengenai harganya yang mahal, sehingga dia tidak sesuai dengan isi teks. Maka dia akan memperlemah isi teks atau informasi pada teks. Kemudian yang kedua, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Fungsi komputer tablet tidak bisa, kata kuncinya tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Sementara tadi dikatakan manfaat komputer tablet, manfaatnya pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa termasuk restoran dan kafe. Berarti kalimat ini memperlemah atau tidak memperlemah, Dik? Benar, memperlemah karena berlawanan dengan isi teks. Oke, mantap. Paham ya berarti? Oke, kalimat yang ketiga. Penjualan komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Nah, kira-kira memperlemah atau tidak memperlemah? Tadi betul, tidak memperlemah atau dia istilahnya memperkuat. Kenapa, Kak? Ya, penjualan komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Kenapa? Karena komputer tablet mulai digunakan
digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang berpindah-pindah, sehingga semakin banyak orang membeli komputer. Kemudian, usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan dan minuman. Oke, kira-kira apa jawabannya? Memperlemah atau tidak memperlemah? Gimana? Iya, benar, memperlemah. Karena dia bilang tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan maupun minuman. Masih kelihatan tadi? Oke. Nah, di mana kita lihat di sini? Komputer tablet digunakan sebagai media mencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang-barang. Nah, dia akan memperlemah pernyataan dari teks tersebut. Oke, sampai sini kita cek pilihannya. Berarti N, N, T, N, N. Berarti ini kita silang. N, N, T, N, N. Oke, berarti jawabannya adalah yang dodol. Nah, sampai sini bisa dipahami adik? Oke, nah kakak kasih tipsnya. Yang pertama, tips yang pertama. Oke, nah pertama adik-adik bisa menggunakan satu pernyataan dulu. Misal, nomor satu tadi adalah M, memperlemah. Kita cek di opsi A memperlemah, B memperlemah, C tidak memperlemah, D memperlemah, E memperlemah. Berarti opsi C bisa kita hilangkan, langsung kita eliminasi. Seperti itu. Kemudian kita cek yang kedua, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Ternyata jawabannya memperlemah. Kita cek yang kedua memperlemah. Berarti A kita eliminasi, E kita eliminasi. Kemudian yang pernyataan ketiga tidak memperlemah. Oke, TM berarti ya, oke masih aman. Terakhir memperlemah. Oke, berarti yang kita bebas adalah yang opsi B. Sehingga jawaban benar adalah yang D. Itu tips yang pertama, yaitu cek opsi. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua sebenarnya ada tipsnya lagi, yaitu kira-kira teks ini memberi nilai negatif atau positif terhadap komputer tablet. Iya, benar nih. Komputer tablet di sini memiliki nilai yang positif. Nah, karena teks ini memberi dampak yang positif, nilai yang positif terhadap komputer tablet, maka nanti pernyataan-pernyataan yang memperlemah adalah kalimat-kalimat yang memiliki nilai negatif terhadap komputer tablet. Kebalikannya, pernyataan-pernyataan yang tidak memperlemah adalah pernyataan-pernyataan yang mempositifkan atau memberi nilai positif terhadap komputer tablet. Oke. Pahami isi teks atau nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung dari suatu benda atau objek. Oke, gitu ya. Oke, nah supaya adik-adik bisa membandingkan mana sih kak maksudnya kalimat yang mempositifkan atau memberi nilai positif dan memberi nilai negatif terhadap suatu benda atau objek. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Coba kita lihat teks yang kedua untuk membandingkan contoh yang pertama. Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial semakin banyak. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, komitmen organisasi yang rendah artinya tingkat keloyalan dari pekerja milenial sangat rendah, artinya mereka suka berpindah-pindah. Nah, kalimat ini memberikan nilai yang negatif terhadap pekerja milenial, sehingga nanti pernyataan-pernyataan memberi nilai positif, maka dia akan memperlemah. Oke, kita cek. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Nilainya ini positif atau negatif? Benar, negatif. Maka dia akan memperkuat atau tidak memperlemah. Karena tadi negatif, maka temannya adalah yang negatif juga gitu. Kemudian, pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Kira-kira apa, Dek? Betul, positif. Karena positif berarti memperlemah. Banyak pekerja milenial bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Nilainya positif, sehingga memperlemah. Selanjutnya, banyak perusahaan mengapresiasi atas kerja pekerja milenial. Memperlemah atau memperkuat? Iya, ini positif berarti memperlemah. Terakhir, banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Berarti dia memberikan nilai negatif, sehingga dia tidak memperlemah atau memperkuat. Oke, adik-adik? Nah, itu adalah tips yang kedua. Oke, sampai di sini bagaimana? Adik-adik paham? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke tipe soal yang kedua, yaitu menarik kesimpulan. Nah, biasakan apa dulu deh? Iya benar.
membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, berdasarkan informasi pada teks di atas, kesimpulan yang benar. Berarti kita di sini diminta untuk menyimpulkan. Terkadang pertanyaannya itu bisa seperti ini nih, berdasarkan informasi pada paragraf ketiga. Jadi supaya tidak membuang waktu, kita langsung baca paragraf ketiga. Oke, begitu ya. Tapi untuk soal ini dia minta berdasarkan informasi pada teks di atas karena hanya ada satu paragraf. Oke, kita baca berarti. Pertama, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Wah, padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Oke, kita sederhanakan kalimatnya. Berarti dia seperti ini. Konsumsi gula tinggi, maka menyebabkan dia diabetes. Oke, kemudian minuman manis sedikit digemari. Minuman manis sedikit digemari. Nah, minuman manis sedikit digemari. Mengapa? Apabila konsumsi gulanya rendah. Oke, jadi ini adalah poin dari kalimat berikut. Nah, coba kita lihat. Poin A, konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang. Konsumsi gula mengalami penurunan. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Konsumsi gula menurun apabila minuman manis sedikit digemari. Nah, nanti pernyataan A salah. Kemudian B, penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Oke, kalau adik-adik perhatikan, tidak ada pada teks ini yang membahas mengenai penjualan. Oke, karena ada poin penjualan, berarti di sini salah. Kemudian, poin C, banyak minuman manis yang dijual membuat masyarakat menyukai minuman tersebut. Sama dengan poin B, membahas mengenai penjualan, berarti salah. Kemudian D, peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Kira-kira benar atau salah? Nah, sekilas poin D ini terlihat benar. Peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Tapi dia salah. Kenapa, Kak? Karena peningkatan penyakit diabetes. Kenapa? Karena konsumsi gula yang tinggi, bukan karena minuman manis banyak digemari. Seperti itu. Karena konsumsi gula yang tinggi tidak hanya berasal dari minuman manis saja, bisa dari tepung-tepung, bisa dari minum makanan, atau bisa jadi karena pola hidup yang kurang sehat. Seperti misal tidur sampai jam 11 pagi, itu tidak baik ya. Oke. Kemudian kita lihat poin E. Nah, sebenarnya kalau A, B, C, D salah, maka jawabannya adalah yang E. Coba kita cek dulu ya. Banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Pernyataan ini benar. Kenapa? Dengan banyaknya minuman manis, otomatis konsumsi gula akan tinggi. Dan jika konsumsi gula tinggi, maka akan mengakibatkan diabetes. Oke. Nah, berarti jawaban untuk soal nomor 2 adalah E. Oke, Kak, ada tipsnya nggak? Ada dong. Tips untuk soal menyimpulkan. Yang pertama, baca pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa, Kak? Ya, untuk tidak membuang waktu adik-adik. Karena kan kalau TBK itu kita perlu waktu yang se-efisien mungkin. Oke. Yang kedua, setelah kita membaca, sederhanakan kalimat. Nah, supaya memudahkan kita untuk menarik kesimpulan. Sama seperti yang ini tadi, konsumsi gula menjadi tinggi mengakibatkan diabetes. Minuman manis sedikit digemari apabila konsumsi gulanya rendah. Oke, ini dia untuk tips menarik kesimpulan. Nah, oke, kita sudah selesai membahas 2 tipe soal yang sering keluar pada materi penalaran umum. Sampai di sini adik-adik bisa memahaminya. Oke, keren. Maka doakan semoga kalian mendapat skor 1000 untuk materi penalaran umum nanti. Kak, materi yang lain juga dong? Iya, amin. Oke, nah sampai di sini apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ya, ya? Iya benar. Yang pertama, ketika kita menemukan kalimat yang panjang atau teks yang panjang, jangan langsung dibaca teksnya, tapi baca dulu pertanyaannya untuk mempersingkat waktu. Yang kedua, supaya adik-adik terbiasa memanajemen waktu, terbiasa menjawab soal, maka adik-adik harus banyak berlatih. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Oke, kalau begitu, karena semuanya sudah disampaikan, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini. Maka mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.